Bapak tuh orang baik, tapi kok oleh orang-orang itu selalu dijahati. Gitu ya. Tidak tega kalau Bapak Jokowi itu dihina atau dijahati. Nggak tega, Bapak orang baik. Saya mohon untuk orang-orang yang menyakiti Bapak berhenti. Itu ya. Siap. Oke, semoga pesan ini bisa nyampe. Selalu Bapak, ya Allah. Amin. Kita doakan Pak Jokowi yang selalu panjang umur. Amin. Baik. Rumah Jokowi di tag jadi tembok ratapan Solo di Google Maps. Bayangkan ya, tembok ratapan itu kan ada di mana? Yerusalem ya. Tanda tersebut muncul tepat di atas rumah Jokowi yang berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Nah, ini kurang lebih lah ya gambaran mapsnya tembok ratapan Solo, Jalan Kutai Utara. Selain di Google Maps, fenomena ini diperkuat dengan beredarnya video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Nah, ini kita lihat ya adegan anak muda ini. Inilah tembok ratapan Solo Gakure. Konon katanya, siapapun yang mencium dan menjilat tembok ini dengan penuh keyakinan, karier politiknya akan berjalan mulus dan penuh berkah. Tembok ratapan Solo kini jadi salah satu spot paling hype buat anak muda Gen Z. Kuliah umum di Universitas Pamulang, saya mengatakan bahwa kemajuan bangsa itu ditentukan oleh kualitas manusia. Kualitas manusia ada dua hal yang mendasar. Satu, kesehatan. Dua, pendidikan. Kalau dua itu dikelola dengan baik, insya Allah kualitas manusia akan baik. Kalau kualitas manusia baik, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Karena orang yang sehat dan tercerdaskan, dia akan bisa beraktivitas dengan jauh lebih baik. Betul tidak, teman-teman? Nah, itulah sebabnya kenapa dua hal ini penting. Nah, pertanyaannya, apakah ini urgen? Urgen sekali di Indonesia, sangat urgen. Banyak dari kita yang tidak bisa berkarya dengan baik karena tidak mendapatkan pendidikan dengan baik. Ini kita adik-adik semua dari kampus. Anda termasuk beruntung, adik-adik. Coba diingat-ingat teman SD yang sampai kuliah. Satu kelas saja. Ada berapa yang nggak pernah kuliah? Satu kelas saja. Satu kelas mungkin 40. Kenapa saya katakan itu? Di Indonesia masuk SD 5,4 juta kira-kira masuk SD. Kelas 1. Lulus SMA sudah berkurang menjadi berapa? 3,8 juta. Hilang di jalan. Yang lulus termasuk Anda nih lulus. Anda termasuk yang 3,8. Selisihnya di mana? Di luar sana, nggak pernah masuk, nggak bisa lulus. Seperti piramid kita ini. Partisipasi sekolah SD 99%, SMP 81%, SMA 64%. Jadi 36% dari anak-anak SD kelas 1 itu tidak pernah lulus SMA. Bagaimana kita lalu kita selalu bicaranya tentang kualitas sekolah ditingkatkan, kurikulum ditingkatkan. Lah yang tidak dapat sekolah itu bagaimana? Kita nggak obrolin. Betul tidak? Setiap kali kita bicara pendidikan selalu membicarakan yang berada dalam sekolah. Lah yang di luar ada yang mikirin. Itu yang membuat sektor informal kita selalu besar. Karena mereka mau daftar pekerjaan, daftar ke Universitas Bung Hatta aja. Pasti ijazahnya minimal SMA untuk jadi pegawai. Betul tidak? Lah ijazah SMA aja nggak punya. Urgen ini. Ini kalau nggak diselesaikan, kita ketinggalan terus. Coba hitung, 1,6 sampai 1,8 per angkatan yang tidak lulus SMA. Kalikan 10 tahun, 16 juta sampai 18 juta anak. Per angkatan. Selama problem ini dibiarkan, itu tambah terus. Ke depan kita selalu isinya informal sektor. Kenapa? Karena mereka nggak pernah bisa lulus SMA. Karena itu yang harus dikerjakan. Ini baru kualitas pendidikan, belum kesehatan. Kita tahu kualitas otot, kualitas otak tergantung gizi usia dini, bukan gizi ketika SD, SMP, tapi dini. Dari mulai kapan? Dalam kandungan sampai 6 tahun pertama itu paling menentukan.
Nah di situ letak investasi kesehatan kita, sehingga otaknya baik, ototnya baik, paling nggak fisiknya itu disiapin. Gizi ibu hamil gizi. Kemarin waktu kampanye kita kampanye itu, kampanye adalah kesehatan dari ibu hamil sampai usia dini, karena itu menyiapkan masa depan. Tapi hasilnya nggak bisa ditunjukkan di pemilu besok, nggak kayak jembatan jadi foto. Ibu hamil hari ini, baru 20 tahun lagi kita bisa tunjukkan hasilnya. Betul tidak? Itu sebabnya banyak dalam politik nggak mau investasi kesehatan dan pendidikan. Kenapa? Karena tidak bisa ditunjukkan hasilnya untuk pemilu besok. Dan ibu-ibu yang terima gizi itu belum tentu mau kampanye buat Anda nantinya kalau Anda memberikan itu. Betul tidak? Iya, padahal kesehatan itu menentukan masa depan. Karena itulah kenapa diperlukan pemimpin seperti Bung Hatta. Karena dia menggunakan nalar, dia menggunakan gagasan, dia membuat kebijakan bukan semata-mata untuk dapat keuntungan politik, tapi untuk siapa dapat apa untuk masa depan. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Viral di media sosial, ya bagaimana rumah Pak Jokowi teman-teman ini semenjak beliau sudah tidak menjadi presiden, ya pensiun, banyak sekali warga yang berdatangan ke rumah beliau ya untuk bertemu, untuk berfoto dan sebagainya. Namun ada hal yang sangat menarik ya, ketika para orang-orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi ini pun ada yang melakukan semacam ibadah dan sebagainya teman-teman. Bahkan di peta Google Map ya, rumah Pak Jokowi ini dinamakan Tembok Ratapan Solo. Ini sih kocak ya teman-teman. Kenapa? Ini adalah bentuk sindiran dari netizen terhadap para pendukung Jokowi yang sangat membabi buta ya, hadir ke rumah Pak Jokowi, bahkan sampai nangis ya, sampai mengeluarkan air mata dan sebagainya. Pokoknya penuh drama lah ya. Berbeda dengan Anies Baswedan yang realistis ya. Anies menjadi tokoh politik yang betul-betul berwibawa ya. Para pendukungnya juga tidak sedrama para termul teman-teman. Pendukung Anies, anak abah, orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang bisa dikatakan rasional ya, mendukung Anies dengan gagasan, mendukung Anies dengan pemikiran yang luar biasa. Apalagi Pak Anies adalah tokoh yang sangat diminati saat ini ya. Bagaimana Pak Anies Baswedan saat ini menjadi tokoh yang salah satu membangun negeri di luar pemerintah. Kenapa demikian? Karena Anies ya saat ini mempunyai relawan atau aksi bersama, yang organisasi ini yang menjadi aksi sosial beliau dalam membangun negeri. Aksi yang kemudian masih menjadi harapan bagi bangsa teman-teman. Membangun negeri bukan hanya menjadi pejabat, bukan hanya menjadi kepala daerah, tetapi di luar itu pun bisa membangun negeri teman-teman, melalui gerakan-gerakan yang luar biasa ya. Dan Anies membangun jembatan ya, bagi para masyarakat, rakyat di pedesaan-pedesaan yang belum tersentuh oleh tangan-tangan pemerintah teman. Itu yang Anies lakukan ya, di saat Pak Anies saat ini belum mendapat ataupun belum menjabat apa-apa. Bagaimana menurut kalian?